Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang manajemen pendidikan non-formal. Kami dari kelompok 11, saya Sri Wahyuni dengan NIM 1908 105108 sebagai moderator dan pemateri pertama, bersama rekan saya Nikmatul Jannah dengan NIM 1908 105091 sebagai pemateri kedua. Poin-poin yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama ada pengertian pendidikan non-formal, yang kedua ada jenis-jenis pendidikan non-formal, yang ketiga prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen pendidikan non-formal, kemudian yang keempat ada permasalahan dalam manajemen pendidikan non-formal, kemudian yang kelima standar pengelolaan pendidikan non-formal. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian pendidikan non-formal. Definisi pendidikan non-formal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kemudian kita bahas tentang jenis-jenis pendidikan non-formal. Jenis pendidikan non-formal dapat berupa pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya. Ada beragam satuan pendidikan non-formal yang dikembangkan masyarakat saat ini. Beberapa bahkan sudah familiar di telinga masyarakat, sebut saja lembaga kursus dan pelatihan. Jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan non-formal di Indonesia yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, dan lembaga PNF sejenis. Lanjut, di sini ada prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan non-formal. Prinsip yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, kesatuan pengarahan. Yang kelima, meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang keenam, ada balasan jasa atau imbalan. Yang ketujuh, sentralisasi. Kemudian ada rantai berkala atau hierarki. Yang kesembilan, ada order atau susunan. Yang kesepuluh, keadilan. Kemudian stabilitas staf organisasi atau kestabilan jabatan karyawan. Yang ke-12 ada inisiatif. Yang ke-13 ada esprit de corps atau asas kesatuan. Kemudian yang terakhir ada kesatuan pengarahan. Lanjut, kita juga akan membahas tentang permasalahan yang timbul dalam manajemen pendidikan non-formal. Yaitu permasalahan yang pertama
kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi ini disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Kemudian yang kedua ada kelangkaan pendidik profesional. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian besar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal. Kemudian yang ketiga, motivasi belajar yang rendah. Para lulusan pendidikan nonformal dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan status pendidikan formal. Malah, sering terjadi para lulusan pendidikan yang disebut pertama berada dalam pengaruh lulusan pendidikan nonformal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang standar pengelolaan manajemen pendidikan nonformal, yang di dalamnya yaitu ada perencanaan program, rencana kerja satuan pendidikan nonformal. Satuan pendidikan nonformal ini membuat yang pertama yaitu rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan. Yang kedua yaitu rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan nonformal berdasarkan rencana kerja jangka menengah. Kemudian ada rencana kerja jangka menengah dan tahunan satuan pendidikan nonformal yang di dalamnya ada yaitu yang pertama disusun dan disetujui rapat pengelolaan setelah memperhatikan masukan dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan satuan pendidikan nonformal yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan nonformal. Kemudian kegiatan satuan pendidikan nonformal yaitu yang pertama dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan. Yang kedua yaitu dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan nonformal berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pengelolaan satuan pendidikan nonformal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi yang di dalamnya yaitu ada program pengawasan. Yang pertama yaitu satuan pendidikan nonformal menyusun program pengawasan tentang pengelolaan dan program yang diselenggarakan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Yang kedua, menyusun program pengawasan pada satuan pendidikan nonformal didasarkan pada SNP. Yang ketiga, ada program pengawasan disosialisasikan kepada seluruh warga satuan pendidikan nonformal. Yang keempat, ada pengawasan pengelolaan satuan pendidikan nonformal meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pengelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Kelima, yaitu ada pemantauan dan pengawasan pengelolaan satuan pendidikan nonformal pada program kesetaraan, keaksaraan, PAUD, dan program lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota atau pihak-pihak yang terkait. Yang keenam, yaitu ada pengelolaan satuan pendidikan nonformal melaporkan hasil evaluasi kepada penyelenggara dan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu ada satuan pendidik nonformal mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya ada evaluasi diri, yaitu yang pertama ada satuan pendidikan nonformal melakukan evaluasi diri terhadap program yang diselenggarakan. Yang kedua yaitu ada
Satuan Pendidikan Nonformal menetapkan indikator untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan dalam rangka mencapai SNP. Yang ketiga yaitu Satuan Pendidikan Nonformal melaksanakan, yang pertama ada lagi ini subpoinnya yaitu evaluasi proses pembelajaran secara periodik sesuai dengan program yang diselenggarakan. Yang kedua yaitu evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kemudian ada evaluasi diri program yang diselenggarakan satuan pendidikan nonformal dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Kemudian ada evaluasi dan pengembangan kurikulum atau rencana pembelajaran, proses evaluasi dan pengembangan kurikulum atau rencana pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adanya akreditasi pendidikan nonformal. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.